guys, gue Damskul dari Nokota Gadget. Di video sebelumnya kita udah unboxing Apple Watch Series 5 ini. Dan setelah gue coba beberapa hari, gue menemukan fitur dan fungsi yang keren banget dari jam tangan ini. Oh ya, by the way, ini tuh harganya sekitar 7,8 juta untuk yang 44 mm. Gila, mahal banget jam tangan doang 7,8 juta. Enggak deh, enggak. Mungkin bakal ada beberapa orang yang berpikir kayak gitu sih, tapi kan setiap orang itu minatnya beda-beda. Ada yang pengen jam tangan cuman fungsinya sebagai jam tangan aja, ada juga yang pengen punya jam tangan tapi jam tangan pintar kayak smartwatch ini. Apalagi buat pengguna iPhone dan punya budget untuk beli jam tangan ini kayaknya nggak akan mikir dua kali sih. Walaupun banyak yang beredar di pasaran smartwatch dari brand lain yang harganya lebih terjangkau. Tapi gue percaya sih sama kata-kata ada harga, ada kualitas. Nah mungkin di video kali ini akan sedikit ngasih gambaran kenapa smartwatch dari Apple ini layak untuk dibeli. Selain fungsinya sebagai jam tangan, kalau pakai jam ini gue jadi merasa lebih keren aja gitu. Karena dari desainnya juga kita bisa lihat ini elegan banget dan premium. Bahkan pihak Apple mengklaim layarnya tuh gak pernah tidur. Jadi berasa kayak jam tangan biasa, cuman ini versi canggihnya. Jadi tinggal angkat tangan aja kalau kita mau lihat jam. Dan kalau kita turunin tangan kita, secara automatically layarnya akan redup sendiri. Dan touchscreen di layar jam yang sekecil ini feel-nya oke juga sih. Karena smooth banget, buka aplikasi, slide kiri atau kanan, semuanya lancar. Ditambah dengan adanya digital crown, feel-nya tuh jadi beda aja gitu. Tapi gue juga bingung ini ngejelasinnya gimana karena cuma bisa dirasain. Intinya ketika kita putar digital crown, kerasa kayak feedbacknya tuh ada getaran halus gitu. Yang nyesuaiin sama putaran digital crown-nya. Susah buat dijelasin sih, tapi kalau yang udah punya pasti tahu maksudnya. Dan jam ini tuh mempermudah gue untuk terkoneksi dengan teman atau partner kerja. Karena kontaknya bisa terintegrasi sama iPhone kita, jadi kita bisa menelpon dan menerima telepon langsung lewat jam ini. Terus bisa balas chat secara langsung juga, cukup pakai suara. Jadi kalau kamu orangnya super sibuk dan jarang banget pegang HP, jam ini mungkin bisa jadi pilihan buat kamu. Jam ini juga bisa menunjukkan arah pakai Maps yang diperintah lewat Siri. Dan bisa nampilin web juga, misal kalau kita lagi masak nih, terus kita perlu tutorial masaknya, bisa langsung dilihat di jam ini. Keren gak tuh? Fitur yang gak kalah keren dari smartwatch ini di kalkulatornya, dan ini kepake banget kalau kita suka kumpul sama teman-teman, misalkan kita reunian terus kita makan-makan gitu. Dan biasanya yang paling ribet itu adalah ketika kita beres makan dan harus patungan berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap orangnya. Di kalkulator ini kita bisa ngitung berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap orangnya. Misalkan kita makan habis 200.000, terus tinggal tekan aja yang bagian persen. Nanti di sini ada fungsi tip, klik aja yang positif. Kita tinggal klik yang tip dan masukin misalkan pajaknya 2% dan berapa orangnya kita tinggal klik aja misalkan 5 orang. Dan secara automatically di bawah sini akan muncul berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap orangnya. Canggih gitu. Tapi gue jadi mikir gimana kalau setiap orang tuh makanannya beda-beda. Misalkan gue makan nasi goreng, terus teman gue makan nasi uduk gitu, itu kan harganya lebih murah ya teman gua. Berarti pajaknya sama dong. Ya itu PR sih buat Apple. Bisa gak bikin bedain ini khusus nasi uduk, ya itu gak penting sih. Dan pastinya bisa nunjukin waktu. Cuman bedanya kalau di Apple Watch ini ada 100 lebih skin yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Ini cocok banget buat orang yang bosenan karena bisa pilih beberapa tampilan jam sesuai keinginan kita. Misalkan di skin ini, kita tuh bisa atur apa aja yang mau ditampilin. Tanggal, stopwatch, Spotify, apapun bisa. Sesuai keinginan kita pokoknya. Tapi jam ini bukan buat sekedar keren-kerenan aja. Karena ada aplikasi untuk olahraganya juga. Kalau gue biasanya selama PSBB kayak gini, gue suka jalan-jalan depan rumah aja. Tapi pilihan olahraganya banyak juga sih. Buat yang suka berenang juga bisa, karena jam ini udah water resistant sampai kedalaman air 50 meter. Soalnya Apple memang mendesain jam ini buat nemenin segala aktivitas kita. Aplikasi kesehatan lainnya ada aplikasi untuk memantau jantung kita, biar tahu detakannya rendah atau tinggi. Ada aplikasi kebisingan juga yang bakal ngingetin kita kalau di sekitar kita suaranya terlalu berisik, yang bisa mempengaruhi pendengaran. Oke, mungkin itu aja untuk video review kali ini. Dan di video ini gue cuma menjelaskan fitur-fitur yang biasa gue pakai untuk mendukung produktivitas gue sehari-hari. Karena fiturnya banyak banget. Dan sebenarnya bisa dicek juga sih di websitenya, itu lebih lengkap lagi. Sekarang gimana? Menurut kalian worth it gak kalau kita beli Apple Watch dengan harga 7,8 juta dengan fitur-fitur yang udah tadi gue jelasin? Semua itu balik lagi ke diri kita dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan untuk informasi aja, kalau kalian lagi cari gadget, aksesoris gadget, dan elektronik lainnya,
Kalian bisa cek di website www.nakotagadget.com. Di situ banyak banget produk yang mungkin bisa menunjang kebutuhan gadget kalian. Ya, udah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.